Halo sahabat R91, kali ini admin akan menyajikan informasi seputar Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Kini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di daerah itu tengah dipersiapkan oleh partai politik yang memilih kursi di DPRD setempat. Para partai politik sedang memonitoring sejumlah figur yang memiliki elektabilitas dan popularitas di masyarakat untuk diusung dalam pertarungan politik 5 tahunan itu. Beberapa figur yang digadang-gadang oleh partai politik mulai mencuat di permukaan publik. Berikut nama-nama yang berpotensi diusung oleh partai politik. 1. Sudaryono. Sudaryono merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Dirinya berpotensi maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2024. Pasalnya, DPD Gerindra telah memberikan dukungan kepadanya. Meski begitu, pergerakan politik itu dinamis. Sebab, di internal partai politik memiliki sejumlah kader. Sejatinya, sebelum memutuskan dukungannya, pasti akan melakukan pencermatan dalam penjaringan terhadap kadernya yang berpotensial baik secara elektabilitas maupun popularitas. Sementara Partai Gerindra di Jawa Tengah memiliki 17 kursi. Jumlah tersebut belum bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tanpa membangun koalisi, untuk mengusung calon gubernur, maka Partai Gerindra harus mencari minimal 7 kursi lagi dari partai lainnya. Persyaratan untuk mengusung calon gubernur di Jawa Tengah, harus minimal 24 kursi. 2. Gus Yusuf. Gus Yusuf juga berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Beliau yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah telah mendapat dukungan dari partainya untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Secara elektabilitas, Gus Yusuf berada di peringkat kedua dengan angka 16,07% hasil survei Arci. Dengan begitu, PKB kini dalam tahap menjalin komunikasi dengan partai lainnya untuk mengusung pasangan Gus Yusuf. Berdasarkan hasil pemilu 2024, PKB memperoleh 20 kursi di DPRD Jawa Tengah. Dengan 20 kursi itu, maka Gus Yusuf harus mencari tambahan 4 kursi lagi dari partai lainnya agar mendapatkan tiket untuk berlaga sebagai peserta pemilihan di Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Jika PKB berkoalisi dengan Partai Nasdem, maka belum memenuhi syarat untuk mendapatkan tiket tersebut. Sebab, Partai Nasdem hanya memperoleh 3 kursi. Kecuali PKB berkoalisi dengan partai lainnya selain dari PSI, bisa saja PKB berkoalisi dengan Partai Nasdem, tetapi harus berkoalisi juga dengan PSI sehingga dapat mencapai 24 kursi secara keseluruhan. 3. Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep berpotensi menjadi salah satu kandidat terkuat di Jawa Tengah dalam Pesta Demokrasi 2024 ini. Meskipun belum ada keputusan dari Kaisang Pangarep untuk maju di daerah Jawa Tengah ini, tetapi dirinya telah diberikan lampu hijau oleh PDIP untuk menjadi partai pengusungnya maju di Pilkada 2024 baik di Jawa Tengah maupun di daerah khusus Jakarta. Dengan adanya lampu hijau dari PDIP terhadapnya, Kaisang sendiri merespon dengan baik. Namun dirinya mengatakan ke publik belum dapat mengambil keputusan untuk saat ini, kecuali di bulan Agustus mendatang. Publik menilai putra Joko Widodo ini memiliki popularitas yang tinggi sehingga mau maju pun di Jawa Tengah atau DKJ tetap akan menjadi salah satu dari para kandidat terkuat. 4. Hendrar Prihadi. Hendrar Prihadi adalah ex-wali kota Semarang. Kini dirinya telah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah. Dan sebelumnya dia juga pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009 hingga 2014. Beliau kerap disebut-sebut salah satu kandidat terkuat di pertarungan Pilkada Jawa Tengah mendatang. Secara elektabilitas, beliau merupakan pemenang dalam hasil survei Indeks Data Nasional. Tak hanya lembaga survei IDN, lembaga survei TBRC pun menyatakan demikian elektabilitas beliau berada di peringkat pertama. Dirinya berharap kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar dapat diberikan rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Kendati begitu, dia juga pun mengatakan akan siap menerima apapun keputusan dari partai berlambang banteng itu, jika hanya direkom sebagai wakil, atau bahkan tidak direkomendasikan.
Untuk diketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah dapat mengusungkan sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa koalisi. Sebab, Partai Besutan Megawati Soekarnoputri itu memperoleh 33 kursi di DPRD Jawa Tengah. Artinya lebih dari jumlah yang disyaratkan untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU. 5. Taji Yassin Maimun. Taji Yassin Maimun merupakan ex-wakil gubernur Jawa Tengah 2018 hingga 2023. Sejak tahun 2014, ia menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah hingga tahun 2018. Sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan, ia sangat direkomendasikan oleh Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi untuk tampil sebagai peserta Kepala Daerah Jawa Tengah Pilkada 2024. PPP siap berkoalisi dengan partai lainnya untuk mengusung Taji Yassin Maimun baik sebagai calon maupun wakil. Di Jawa Tengah, P3 memperoleh 6 kursi di DPRD provinsi setempat. Artinya partai ini masih membutuhkan 18 kursi dari partai lainnya dalam mengusung kader yang dianggap berpotensial itu. 6. Dico M. Ganinduto. Dico M. Ganinduto merupakan Bupati Kendal. Pemimpin muda yang energik ini diketahui menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2019 hingga 2024. Dengan memiliki pengalaman berorganisasi yang sangat mumpuni, dia dinilai berpotensi maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Saat ini DPP Golkar sedang mensurvei kadernya itu untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Termasuk artis Raffi Ahmad dan Irjen Pol Ahmad Lutfi juga sedang disurvei. Siapapun yang tertinggi elektabilitas dari ketiga figur itu, maka Golkar akan mempertimbangkan untuk diusulkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Untuk diketahui Partai Golkar di DPRD Jawa Tengah sebanyak 17 kursi. Jika akan mengusungkan pasangan calon maka Golkar harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk mencapai 24 kursi. 7. Ahmad Hussein. Ahmad Hussein masuk dalam bursa Cagup Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Hal itu lantaran namanya terdaftar dalam lembaga survei dengan urutan ke-6, meskipun namanya terdaftar dalam lembaga survei Carta Politika, tetapi jawaban Ahmad Hussein ke publik saat ditanya kesiapannya untuk maju, beliau belum memikirkan hal itu. Ahmad Hussein merupakan Bupati Banyumas 2 periode yakni periode 2013 hingga 2018 dan periode 2018 hingga 2023. Dan sebelumnya juga beliau pernah menjadi Wakil Bupati periode 2008 hingga 2013. 8. Hefearita Gunaryanti Rahayu. Hefearita Gunaryanti Rahayu berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, berdasarkan hasil survei TBRC, elektabilitas Hefearita Gunaryanti Rahayu berada di urutan ke-4. Hanya saja, Hefearita Gunaryanti Rahayu tampaknya belum berniat untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, melainkan masih ingin kembali menjadi calon wali kota Semarang sebagai calon petahana. Hal tersebut ditandai saat Hefearita Gunaryanti Rahayu selaku kader PDIP mengikuti fit and proper test di DPD PDIP Jawa Tengah belum lama ini guna persiapan menghadapi Pilkada 2024 di Semarang. Nah, itulah deretan publik figur yang berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Tengah dalam bursa Pilkada 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.